Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gozaimasu. Hajime watashi wa Idham Pranapa desu. Desu di PKP Media Kuno. Gakusei desu. Gakusei bango wa ichi 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 ni ichi ichi rei san yori desu. Di mana dalam video ini saya akan memaparkan sedikitnya eh, tugas yang diberikan kepada saya tentang struktur kalimat atau partikel bahasa Jepang. Saya ulangi, saya akan memaparkan tentang materi struktur kalimat dan partikel bahasa Jepang. Saya akan share materinya. Nah, untuk eh, struktur kalimat dan partikel bahasa Jepang, kita ketahui bahwa sangat berbeda dengan bahasa Indonesia ya, sudah jelas. Dalam bahasa Indonesia itu adanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu. Contohnya saya membeli sayur di warung. Gitu. Nah, untuk bahasa Jepang sendiri sangat berbeda, tidak sama dengan bahasa Indonesia gitu ya. SPOK-nya. Mereka di balik SKOP gitu. Saya di warung, sayur membeli. Saya ulangi, saya di warung, sayur membeli. Bahasa Jepangnya warung des, warung de yasai o kamaishita. Jadi sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk partikel atau joshi, dalam bahasa Jepang itu sebuah kata kecil yang digunakan untuk menunjukkan kata-kata dalam kalimat dan memberikan informasi gitu ya mengenai hubungan antara kata-kata tersebut. Gitu. Partikel membantu dalam memahami struktur kalimat bahasa Jepang dan memberikan nuansa tertentu dalam berkomunikasi gitu. Jadi kalau misalnya berkomunikasi di memakai bahasa Jepang, otomatis sangat berbeda ya, mungkin logatnya gitu, mungkin nuansanya gitu. Apa ya, ada nada-nadanya gitu ya untuk bahasa Jepang. Nah, untuk menerjemahkan kata dan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu hampir sama sebenarnya dengan bahasa Inggris, tinggal ditambahkan partikel wa, no, i, atau na di antara kata tersebut. Tuh. Nah, kita lihat sih kan ada kata untuk kata bendanya yang ditambahkan partikel no, sedangkan untuk kata sifat eh, bisa ditambahkan partikel i dan na. Gitu. Begitupun dengan kata kerja. Nah, kita lanjut dengan bahasa Indonesia-nya. Itu ada gadis cantik gitu ya, ada gadis cantik. Nah, itu eh, sudah jelas. Untuk predikat itu gadis cantik itu tinggal ditambah gadis itu cantik gitu. Dalam bahasa Jepang apa bahasa Inggris beautiful girl. Selanjutnya the girl is beautiful. Gitu. Terus dalam bahasa Jepang Kirei na Josei. Nah, di sininya ada Josei wa Kirei desu gitu ya. Sudah jelas itu penambahan apa, kata. Terus ada meja kantor, ada meja di kantor, ada bahasa Jepang office table. Nah, bahasa Inggrisnya office table. Selanjutnya ada the table is in the office gitu. Untuk bahasa Jepang jimo sono te de jimo sono teburu. Di sini ada teburu wa jimo suni arimasu. Itu sangat berbeda ya. Saya ulangi. Teburu wa jimo suni arimasu. Nah, untuk partikel penanda subjek sendiri bisa ditambah wa. Untuk predikatnya itu ada desu atau masu.
Nah, sekarang kita ke ini Desita gitu ya. Oh, kata pas atau lampau gitu. Nah, dalam Desita sendiri ini sudah jelas ya dalam bentuk lampau, past tense eh, dari desu gitu ya, yang merupakan kopula atau kata penutup yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara normal gitu, eh secara formal dalam kalimat bahasa Jepang. Untuk desita sendiri gitu digunakan menyatakan sesuatu bahwa sesuatu telah terjadi. Contohnya eh, Imawa gakusei desu. Sekarang saya adalah seorang siswa. Gitu. Saya ulangi, Imawa gakusei desu. Sekarang saya adalah seorang siswa. Nah, selanjutnya ada Imawa gakusei desu. Kemarin saya adalah seorang siswa gitu ya. Jadi kalau misalnya lampau udah jelas itu ke belakang sudah terjadi. Kinowa gakusei desita. Kemarin saya adalah seorang siswa. Terus selanjutnya ada hmm, masita. Nah, ini untuk masita sendiri adalah bentuk lampau juga dari kata kerja dalam bahasa Jepang yang berartian masuk. Yaitu bentuk formal dari kata kerja gitu ya. Contohnya, tabi masuk makan gitu kan dalam bentuk formal saat ini makan gitu. Nah, nanti ada tabe masita sudah makan. Ini bahasa dalam bentuk lampau atau formal gitu. Jadi sangat jelas. Terus selanjutnya eh, ada desitaka ya. Desitaka itu bentuk lampau juga dari des ya yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang keadaan atau fakta di masa lalu gitu ya. Contohnya Kino wa ame desitaka ya. Kino wa ame Kino wa ame desitaka. Apakah kemarin hujan? Uh, Selanjutnya sore wa onto desitaka. Apakah itu benar? Dia memang menanyakan sesuatu keadaan ya atau fakta di masa lalu gitu ya. Contohnya eh, Kinau eiga omi Kinau eiga o igano ni masih kakak. Apakah kamu menonton film kemarin? Gitu. Atau Mohiru gohan o tabemesis tabemesis kakak. Apakah kamu sudah makan siang? Saya ulangi. Mo Mohiru gohan o tabemesis kakak. Apakah kamu sudah makan siang? Gitu ya. Terus selanjutnya juga ada eh, Jai Arimasen Desta atau Dewa Arimasen Desita. Nah, untuk kata des sendiri ini adalah bentuk negatif lampau dari des digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu tidak benar atau tidak terjadi di masa lalu. Gitu. Nah, contohnya Torewa Honto Dewa Arimas dan Desta itu tidak benar, tidak benar masa lalu ya. Saya ulangi, Torewa Torewa Honto Honto Dewa Arimasen Desita itu tidak benar. Sebenarnya ada Kinowa Amegia Arimasen Desita kemarin tidak hujan. Ya. Hmm, Terus untuk Masen Desita itu adalah bentuk eh, bentuk negatif lampau dari kata kerja dalam bentuk sopan. Gitu. Jadi apa bentuk negatif kata lampau tapi dalam bentuk sopan. Gitu. Contohnya dengan penambahan sen gitu ya, dalam penambahan sen. Untuk menunjukkan bahwa tindakan tidak dilakukan di masa lalu. Contohnya
Kinno eiga no eiga o mimasen desu. Saya tidak menonton film kemarin. Saya ulangi. Kinno eiga o mimasen desu. Saya tidak menonton film kemarin. Atau adanya asagohan o tabe masen desu. Saya tidak sarapan. Gitu. Nah, eh, selanjutnya ada ya arimasen desu Pak. Gitu ya. Udah jelas menyatakan keadaan negatif gitu, di masa lalu gitu ya. Contohnya itu tidak benar atau kemarin tidak hujan gitu. Contohnya eh, karewa karewa sensei de wa arimasen desita, dia bukan guru gitu kan, dia bukan guru untuk di masa lalu gitu ya. Contohnya itu contoh dari dewa arimasen desita ya, dengan bahasa karewa sensei dewa arimasen desita, dia bukan guru untuk di masa lalu gitu. Untuk madensitas sendiri ada contohnya dengan Inno Tsukudai o Shima Shimasen desu. Saya tidak mengerjakan PR kemarin. Saya ulangi, Inno Tsukudai o Shimasen desu. Saya tidak mengerjakan PR kemarin. Gitu ya. Nah, eh, selanjutnya ada bentuk bom saya masuk ini. Jadi eh, apa ya, kalimat yang memang apa menunjukkan khususnya kalimat normal gitu ya, nominal yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat nonverbal gitu. Nah, untuk desu sendiri adalah kopula dalam bahasa Jepang yang sering digunakan untuk mengakhiri kalimat gitu ya. Nah, desu digunakan eh, desu digunakan untuk menunjukkan keberadaan, keadaan atau menyatakan identitas seseorang atau sesuatu dengan cara yang sopan gitu ya. Mungkin contohnya watashi wa yakusei desu. Saya adalah seorang siswa. Kore wa non desu. Saya ulangi, kore wa on desu. Ini adalah buku. Untuk fungsi des sendiri ya, untuk fungsi des sendiri tidak memiliki arti langsung sebenarnya dalam bahasa Indonesia gitu, tapi digunakan untuk membuat kalimat lebih lebih formal dan sopan gitu. Nah, terus ada masuk. Untuk masuk sendiri adalah akhiran kata Jepang yang digunakan untuk mengubah kata kerja menjadi bentuk sopan dalam bahasa Jepang. Masuk digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan atau aktivitas secara formal gitu. Contohnya tabemasu, makan gitu kan. Nomimasu, minum gitu ya. Nah, untuk fungsi masuk sendiri digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau aktivitas dengan sopan dalam bentuk yang berlaku dalam waktu sekarang atau masa depan gitu ya. Terus ada desuka, untuk desuka, suami suka. Untuk desuka sendiri adalah bentuk pertanyaan dari des gitu ya, bentuk pertanyaan. Ini digunakan untuk menanyakan keadaan, identitas gitu, atau fakta-fakta dalam bentuk sopan. Contohnya, Kore wa hon desu ka? Apakah ini buku? Gitu ya. Kore wa Kore wa hon desu ka? Apakah ini buku? Selanjutnya ada Anata wa sensei desu ka? Apakah Anda seorang guru? Diulangi.
Anatawa sensei desu ka? Apakah Anda seorang guru? Untuk masuka sendiri ya adalah bentuk pernyataan dari masu gitu ya. Pertanyaan itu yang digunakan ya menanyakan suatu tindakan atau aktivitas gitu ya. Bisa kita lihat contohnya Gohan o tabemasu. Gohan o tabemasu suka. Apakah kamu makan nasi? Gitu. Gohan o tabemasu suka. Apakah kamu makan nasi? Selanjutnya ada Asita ikimas suka. Apakah kamu akan pergi besok? Gitu. Nah, terus ada ya arimasen atau masen. Untuk di arimasen atau masen sendiri sudah jelas bahwa itu bentuk negatif dari des ya, dari desi. Ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tidak benar, sesuatu tidak benar atau bukan gitu dalam bentuk formal gitu ya. Contohnya Kore wa hon ya arimasen, ini bukan buku ya. Diulangi Kore wa hon ya arimasen, ini bukan buku. Atau Kare wa sensei de wa arimasen, dia bukan guru. Ya fungsinya menyatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai sebenarnya dalam konteks formal itu. Ya. Terus adanya masen, di situ ada masen. Dan untuk masen bentuk negatif dari kata kerja yang digunakan untuk lebih sopan lagi sebenarnya. Dan mungkin tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan sebenarnya. Jadi menyatakan bahwa tindakan tidak dilakukan atau tidak yang tidak akan dilakukan. Gitu. Contohnya Tabimasen, saya tidak makan. Mimasen, saya tidak menonton. Gitu ya. Nah, terus terakhir adanya dia arimasen deska, sudah jelas eh, bentuk arimasen deska ini sama sebenarnya, tidak berbeda. Jadi bentuk pernyataan negatif dari des gitu ya, dari des dalam kalimat nominal, kata benda atau kata sifat gitu. Ya ini digunakan untuk menanyakan apakah suatu suatu bukan atau tidak benar gitu. Dengan nada lebih sopan gitu ya. Contohnya Korawahon ya rimasen desu, apakah ini bukan buku atau Karewa sensei dewa arimasen desu, apakah dia bukan orang guru gitu ya. Terus adanya masen desu, bentuk pertanyaan negatif dari masuk digunakan untuk menanyakan apakah sebuah tindakan tidak dilakukan atau tidak akan dilakukan. Ya. Ini digunakan dalam konteks formal dan formal itu. Contohnya, Eiga no Eiga o mimas deska, apakah kamu tidak menonton film? Ya. Atau Gohan o tabimas dan deska, apakah kamu tidak makan nasi? Ya, saya ulangi. Gohan o tabimas dan deska, apakah kamu tidak makan nasi? Ya. Nya partikel penanda objek ya. Ini kita lihat di sini ada O dan enggak ya. Untuk O sendiri ini memiliki aktivitas gerak gitu ya. Aktivitas gerak. Gerakan ya contohnya tapi masuk, makan gitu. Mami masuk, minum, kaki masuk, menulis gitu ya. Amel makan apel gitu ya. Contohnya Amel makan apel. Amel Amel san wa ringo o tabemasu gitu ya. Karena sudah jelas bahwa oh ini memiliki aktivitas gerakan. Jadi contohnya Amel makan apel, bahasa Jepangnya Amel san wa ringo o tabemasu.
Terus ada ga, sini ada ga. Ga ini tidak memiliki aktivitas gerak, ya. Arimas, apa imasu gitu, punya atau ada gitu kan. Wakarimasu, mengerti gitu. Dekimasu, mampu atau bisa. Ya, eh, contohnya Ali bisa bahasa Jepang gitu. Aldi-san wa Nihongo ga dekimasu. Ulangi, Aldi-san wa Nihongo ga dekimasu. Jadi Aldi bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi untuk ga sendiri tidak memiliki aktivitas gerakan. Gitu. Untuk predikat kata sifat sendiri, Aldi suka apel, ya. Aldi sanwa ringo ga suki desu gitu. Selanjutnya partikel penanda keterangan, ya. Untuk keterangan wa, untuk keterangan wa, eh, keterangan waktu itu ditambah ni sebenarnya. Jadi kyonen Kotsugyo shimashita gitu ya. Atau kyonen no jugatsu ni satsugoi no shimashita gitu ya. Nah, keterangan untuk keterangan alat itu ada ditambah D ya. Jadi boru pendek kakimashita. Kakimas. Diulangi, boru pendek kakimas. Langsung ada O. No haside tabimas. Nah, untuk keterangan tempat itu ada he, ya, he, menuju ke, gitu kan. Ada ni, ada de, dan wo, gitu. Untuk he sendiri menuju ke, aku eh, aku pergi ke sekolah, gitu. Aku pergi ke kalau aku pergi ke sekolah. Gaku ikimasu, ya. Gaku he, gaku he ikimasu. Untuk ni, ya, masuk ke, mungkin masuk, gitu ya. Aku masuk sekolah. Gakko ni nyugaku shimasu. Gakko ni nyugaku shimasu. Aku masuk sekolah. Harusnya ada de atau di. Ya. Aku belajar di sekolah. Gakko de benkyou shimasu. Aku belajar di sekolah. Terus ada wo, ya, keluar. Aku lulus dari sekolah. Gakko wo satsuyo shimasu. Ulangi, gak gakyo gakyo wo totsugyo shimasu. Terus eh, contohnya, ya, dari contohnya aku pergi menuju bus. Bosu ikimasu, ya. Aku pergi menuju bus. Basu ikimasu. Yang selanjutnya aku naik bus. Basu ni norimasu. Selanjutnya ada aku berdiri di bus. Basu de kamichimasu. Selanjutnya ada aku turun dari bus. Bosu wo arimasu. Nah, ini apa tugas-tugas yang memang sebenarnya sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya eh, partikel no, ya, itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama tentang, kedua ada punya atau milik, ya. Ketiga membedakan, keempat ada buatan. Kembali lagi ke awal, partikel no memiliki 4 fungsi, ya. Yang pertama tentang, memiliki makna, isi atau konten gitu ya. Contohnya ya Nihongo no Hondes, buku tentang bahasa Jepang gitu ya. Tentang gitu, memiliki makna atau konten. Nihongo no Hondes, buku tentang bahasa Jepang. Yang keduanya
punya atau memiliki makna kepemilikan atau kepunyaan. Contohnya tomodachi no kaban desu, tas punya gitu kan, atau milik teman gitu. Yang ketiga ombedakan, menunjukkan benda tapi tidak disebutkan gitu ya, tapi tidak disebutkan. Watashi no desu, punya gitu kan, atau milik saya. Maksudnya ada buatan, menyatakan buatan hasil atau produksi. Hmm, Nihon no Kuruma, mobil buatan Jepang. Nah, eh, sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya katakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang tidak benar. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.